Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raisa Putri Zahra Tunisa, NIM G00235154 dari kelompok B4. Di sini saya akan menerangkan tentang inhale anatomi 2.1. Untuk soalnya, Karen itu dilarikan ke instalasi gawat darurat karena akan segera melahirkan. Untuk yang pertama, jelaskan pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah ibu dapat melahirkan secara pervagina atau tidak. Yang B, jelaskan bidang-bidang Hodgkin yang bisa diidentifikasi pada pemeriksaan. Yang ketiga, jelaskan ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara pervagina. Jadi, kan yang pertama soalnya kan eh, apa apa saja sih yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah ibu dapat melahirkan secara normal atau pervagina atau tidak. Yang pertama tuh dilakukan pemeriksaan fisik dulu. Dari semuanya tuh diperiksa gimana kesehatan ibu, bayinya, segala-segalanya. Terus yang untuk kedua tuh ada pengukuran pelvis. Kalau yang perempuan tuh harus lebih lebar ya. Kalau laki tuh emang emang nggak selebar perempuan. Kalau perempuan harus lebih lebar. Terus yang ketiga tuh ada pengukuran panggul. Jadi diukur panggulnya tuh seberapa lebar, apakah memenuhi, apakah tidak. Untuk yang keempat itu ada ultrasonografi. Ultrasonografi ini tuh kayak menilai posisi bayinya. Jadi posisi bayi eh, mau melahirkan itu posisinya udah kepalanya tuh udah di bawah atau masih di atas. Kalau udah di bawah tuh bisa untuk melahirkan secara normal. Tapi kalau misalnya kayak posisinya di atas kan harus harus ada tindakan operasi ya atau gimana gitu. Apa bayinya kelilit tali pusar atau gimana. Terus yang kelima tuh tes darah. Darahnya tuh gimana. Terus yang keenam ada evaluasi kesehatan janin. Kayak jantungnya tuh baik apa enggak. Bayinya tuh kayak mumpuni untuk melahirkan normal atau tidak dan lain-lain. Apakah ini yang ketujuh itu pemeriksaan keadaan jantung dan paru-paru. Tadi itu yang delapan pemeriksaan posisi plasenta. Plasentanya gimana? Bagus apa enggak di dalam? Apakah udah eh, emang perlu dilakukan operasi atau tidak? Lalu yang kesembilan itu ada kesembilan itu pemeriksaan riwayat kesehatan ibu. Jadi ibu tuh apakah ada riwayat darah tinggi atau penyakit bawaan yang lain sehingga tidak mumpuni untuk melahirkan normal dan harus dilakukan secara sesar. Yang selanjutnya ini kan tadi soal yang nomor dua yang itu jelaskan bidang Hodgkin yang bisa diidentifikasi pada pemeriksaan. Bentar. Ini di bidang Hodgkin itu jadi kan pemeriksaannya itu ada tiga. Ada pemeriksaannya itu ada posisi kepala bayi, ada transversal dan oblik, sama ada stasiun kepala bayinya. Untuk posisi kepala bayi itu terdapat empat posisi utama dalam panggul ibu yang dinamakan sesuai dengan arah wajah bayi terhadap tulang panggul ibu. Posisi ini tuh adalah posterior anterior. Terus yang transversal dan oblik ini dia tuh lebar panggulnya dan penipisan leher rahim. Untuk evaluasi penipisan dan pembukaan leher rahim yang melanjutkan sejauh mana sih leher rahim tuh telah bersiap untuk proses persalinan, untuk menipiskan mengacu pada akselerasi proses melunaknya leher rahim dan pembukaan mengacu pada sejauh mana sih leher rahim tuh telah membuka. Untuk yang ketiga tuh ada stasiun kepala. Mengukur kedalaman kepala bayi di dalam panggul ibu. Terus yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kepala bayi masih di atas panggul, sementara yang lebih rendah itu menunjukkan bahwa stasiun bayi itu telah masuk di lebih dalam ke panggul. Untuk ini, jelaskan ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara pervagina. Ini ada
Yang pertama tuh ada pelvis mayor, jadi itu pelvis yang besar, yaitu bentuk panggul mayor itu yang menggambarkan lebar panggul terutama di bagian pinggul dan luas pelvis atas, mendukung gerakan kepala bayi melalui panggul tersebut. Kalau pelvis oval tuh bentuknya tuh sedikit oval yang membantu memudahkan pergerakan kepala bayi karena bayi itu cenderung memasuki panggul dalam posisi yang miring. Jadi itu perlu dengan posisi yang oval kan. Terus publik area yang lebar, pubik area yang lebar. Ini celahnya tuh antara tulang pubik yang lebar itu disebut dengan pubik arch yang memungkinkan bayi untuk melewati dengan lebih mudah. Terus ada koksi yang fleksibel. Fleksibilitas koksi itu tulang ekor yang memungkinkan lebar panggul menjadi sedikit lebih besar selama proses persalinan. Terus ada tulang sakrum yang cakup fleksibel. Ini tuh yang memiliki kecenderungan untuk melakukan sedikit memberikan ruang ekstra untuk kepala bayi saat melalui panggul. Ada spasi tertentu pada panggul. Ini itu terdapat cukup ruang pelvis untuk memfasilitasi pergerakan kepala bayi dan cegah keterjepitnya bayi. Untuk presentasi dan posisi optimal, adanya kemampuan untuk membawa kepala bayi ke posisi yang optimal selama persalinan, seperti kepala bayi yang menghadap ke bawah anterior. Untuk yang terakhir ada penipisan dan pembukaan leher rahim yang baik. Ini tuh proses penipisan dan pembukaan leher rahim yang progresif membantu memastikan bahwa panggul itu siap menerima kepala bayi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.